dan doa yang sama untuk kita semua para ikhwan akhwat yang dipisahkan, dipilih, dimampukan dan dibahagiakan Allah untuk hadir dalam Marakib Mall Internasional ini. Alhamdulillah ada 63 titik di seluruh penjuru dunia. Izinkan malam ini saya melanjutkan pembahasan minggu lalu ya tentang salah satu huruf dalam bulan Rabiul Awal. Sekarang ini kita alhamdulillah sudah di tanggal 21 ya kalau tercatatnya. Malam 21 Rabiul Awal eh, atau tanggal 13 September. Nah, kalau minggu lalu saya menyinggung di dalam kitab Fathul Zuhur, Pangarsa Abah, guru kita semua memaknai huruf Ain dan dalam bulan Rabiul Awal sebagai Abdullah atau hamba Allah. Dan kita membahas bahwa prototipe manusia paling unggul, prototipe manusia paling sempurna yang diciptakan Allah yang menyebabkan kita semua itu terbawa untuk diciptakan adalah hamba Allah, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan ini menjadi derajat atau status yang secara ruhaniah itu tertinggi. Dan juga di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain tidak bukan adalah menjadi hamba ya, untuk menjadi ibadah, ibadah dan menjadi hamba. Dan sehingga artinya kita tidak memiliki apa namanya maksud dan tujuan tersendiri yang kita reka-reka, yang kita buat, yang kita rumuskan menurut persepsi interpretasi kita sendiri sebagai makhluk yang bukan kebetulan diberikan nikmat berupa akal kepada dari Allah. Untuk yang dari akal itu kita memang memiliki kemampuan untuk memahami, merasionalisasi, menginterpretasi segala realitas yang kita hadapi termasuk diri kita sendiri. Nah, di dalam Thariqah ini, dalam agama kita, Allah menginformasikan berulang-ulang bahwa manusia itu lahir diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu, gitu ya. Dan maksud itu adalah menjadi bagian dari wasilah Allah, menjadi bagian dari penciptaan Allah, menjadi khalifah. Nah, minggu ini, maaf, malam ini sangat penting kita untuk memperhatikan apa yang terjadi apabila tujuan ini atau hakikat keberadaan manusia di dunia ini itu diabaikan atau dan manusia memilih masa kemampuan untuk menetapkan maksudnya sendiri, menetapkan tujuan kehidupannya sendiri dan merumuskan apa namanya makna kehidupannya sendiri. Nah, ini menjadi penting karena sesungguhnya pengingkaran terhadap posisi hamba kita, kehakikan hamba itu, atau kehakikan kemakhlukan kita ini secara historis ya dalam perjalanan sejarah itu menciptakan begitu banyak kerusakan, kezoliman, dan kebodohan ya dalam sejarah banyak sekali. Ini karena manusia merasa ingkar terhadap posisinya, ingkar kepada Allah dan kemudian menciptakan semacam kebijakan, interpretasi atau formula tentang tujuannya sendiri dan itu membuat kemudian sesungguhnya manusia terjebak atau ter apa terjajah oleh egonya sendiri dan mengumbar ego itu menjadi sesuatu yang sangat besar ya sehingga dia menguasai cara manusia bertindak bahkan manusia berpikir dan kehendak manusia itu sendiri sehingga ini mendorong manusia untuk seolah-olah memiliki tujuan sendiri ya dan maksud sendiri dalam kehidupannya dan itu di dalam sejarah tujuan-tujuan itu tidak jauh-jauh dari standar-standar yang dibuat manusia yang menyangkut kepada kehidupan yang sifatnya zohiriyah atau material seperti kekayaan, kesuksesan, pengakuan, supremasi dan dominasi bahkan penjajahan dan pemusnahan manusia yang lain. Nah, ini terbukti sangat sangat mengerikan ya dalam sejarah-sejarah para nabi, misalkan Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai
penguasa bahkan sebagai Tuhan dan kemudian membangun kekuasaan yang begitu besar dan menciptakan perbudakan yang panjang kepada Bani Israel. Nah, ini salah satu contoh dari ketika manusia itu mengingkari posisinya sebagai hamba dan mengklaim dirinya sebagai entitas atau realitas yang tersendiri yang punya status atau punya posisi yang unggul di antara makhluk-makhluk atau ciptaan yang lain. Sehingga kemudian manusia memiliki menciptakan standar kebahagiaannya sendiri, standar moralnya sendiri, standar kesuksesannya sendiri, standar pencapaiannya sendiri, yang itu tidak lain biasanya jauh dari kepemilikan, ya harta benda, jabatan, prestasi, ketenaran gitu, yang seringkali diiringi dengan berbagai macam. Kalau dalam kajian filsafat sosial itu narasi atau kisah-kisah yang mengglorifikasi ya kejayaan, kedikdayaan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Nah, jadi kemudian masa membangun nama besar ya, dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, organisasi yang dia ikuti, bahkan ketika organisasi ini organisasi agama juga, itu terbukti menciptakan semacam arogansi tersendiri, rasa superioritas moral dibandingkan dengan organisasi yang lain atau ke nama besar etniknya. Bahkan untuk fenomena kehidupan kita sekarang ini ada sekarang realitas yang disebut dengan fandom. Fandom itu adalah satu kelompok massa yang begitu mencintai atau begitu mengagumkan tokoh-tokoh tertentu atau menjadi fan gitu ya. Apakah tokohnya ini bintang film atau pemain olahraga atau tokoh politik tertentu. Jadi tercipta istilahnya fandom. Jadi kayak semacam eh, worship ya. Ada istilah dalam kajian sosial sekarang itu celebrity worship. Jadi di mana para fans selebriti itu memuja-muja selebnya. Sekarang ada istilah selebriti itu. Istilah selebriti ini sendiri juga satu istilah baru. Fenomena yang belum pernah kita lihat atau belum ada dulu sebelumnya. Dan sangat dibentuk oleh dunia sosial atau kreasi budaya. Artinya sesungguhnya ini adalah identitas artifisial. Bisa dibilang ya palsu gitu ya, kepalsuan. Dan ini banyak sekali pengikatnya, bahkan ribuan, bahkan jutaan ya. Dan ini muncul dari berbagai macam sektor, dari dunia seni, dari dunia budaya pop, dari dunia olahraga, kemudian panggung politik, dan berbagai macamnya. Ini disebut fandom. Dan fandom ini juga menciptakan berbagai perilaku yang dalam kacamata akal sesungguhnya ya tidak masuk akal, absurd gitu ya. Tapi ini terjadi. Jadi banyak sekali. Contohnya seperti bentrok antar supporter sepak bola misalkan, atau serang antara satu apa pendukung kubu politik yang satu dengan pemudi yang lain. Ini sekarang muncul fenomena seperti itu ya di Indonesia dan bahkan di negara yang secara ekonomi dan militer lebih maju kayak di Amerika saat ini sedang terjadi. Misalkan belum lama kemarin ada rally di Amerika. Itu pun para pendukung Donald Trump yang jumlahnya jutaan itu ada insiden penembakan salah satu tokohnya. Misalkan, nah ini cukup menyebabkan kehebohan. Nah ini yang salah satu contoh ketika manusia itu eh, menyatakan atau mengklaim tujuannya sendiri, ya contohnya. Dan standar-standar ini eh, sekarang sangat ter terinstitusionalisasi terutama dalam kehidupan yang sangat material ya. Kita hidup dalam sistem ekonomi yang sangat kapitalistik sehingga ukuran-ukuran kejayaan keberhasilan itu dengan ukuran-ukuran kapitalistik, misalkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur fisik, kemajuan, modernisasi itu yang menjadi sekarang target tujuan sehingga setiap negara, setiap bangsa seolah-olah memiliki tuntutan untuk memenuhi standar-standar kemajuan pertumbuhan ekonomi itu. Dan apakah ini kemudian menciptakan kesejahteraan? Hari ini kita menyaksikan bahwa apa yang kita sebut proyek-proyek sejarah manusia yang bukan sebagai hamba itu justru menciptakan berbagai macam kehancuran, kerusakan. Ya.
kalau Bapak Ibu Iwan Awas menyaksikan sekarang ini kita menyaksikan berbagai macam bentuk kerusuhan ya, satu peristiwa yang secara global. Yang pertama kemarin terjadi di negara kita sendiri, misalkan di sekitar sebelum terjadi dilaksanakan manakib di Monas, ada rangkaian aksi rasa massa yang menyebabkan kerusakan ya. Itu juga dipicu oleh sikap-sikap yang tidak amanah dari wakil rakyat, dari pemimpin itu ya, dimulai dari Pati. Kemudian ini sekarang terjadi eh, skala yang lebih luas ya di Nepal ya, sampai Pramudia turun, kemudian apa terjadi pembalikan kekuasaan yang sangat mengerikan. Kemudian melebar ke Ekuador, ke Filipina, di Prancis, di Australia, dan di Amerika sendiri ya, di banyak belahan dunia yang lain. Sebelum itu tidak terjadi kerusuhan di Sri Lanka misalkan, di Korea Selatan ya, negara yang sangat mapan, dan kita memuja-muja budayanya, budaya kita ada sampai ada K-pop itu, dan menunjukkan mereka semua dalam kondisi yang sangat chaos, sangat rapuh. Nah, ini produk dari, kalau bisa dibilang secara historis, ketika manusia itu mengingkari posisinya sebagai hamba dan sibuk membangun dirinya, ya, egonya, keakuannya, baik secara individu maupun secara kolektif, baik sebagai seorang diri atau sebagai bangsa tertentu. Misalkan contoh yang selalu saya rujuk ini berkali-kali, Amerika Serikat, karena memang Amerika ini sangat dominan dan sekarang ini masih menjadi negara superpower. Meskipun keruntuhannya ini sudah nampak sekali, sudah terjadi, mereka membuat slogan seperti MAGA ya, Make American Great Again misalkan ya. Nah, ini seperti mereka dalam kondisi kolaps sekarang ini dan ingin menciptakan great, bangsa yang superior, superpower dan kekuasaan di mana-mana. Nah, kekuasaan ini sifatnya mengintimidasi bangsa-bangsa yang lain, menciptakan peperangan di mana-mana. Jutaan orang sudah terbunuh gara-gara proyek kebesaran bangsa namanya Amerika ini. Dan kalau bisa dibilang ya kita salah satu, Indonesia ini salah satu korban tidak langsung gitu ya, secara ekonomi kita eh, terikat, tergantung. Dan banyak terutama di Timur Tengah itu sangat mengerikan ya. Nah, ini akibat contoh yang sangat nyata, akibat manusia lupa bahwa dirinya itu adalah hamba, ya. Bukan muncul atau tidak muncul karena kehendaknya sendiri atau kemauannya sendiri dan tujuannya sendiri. Dan kalau bisa dibilang ada dampak-dampak lain, sesungguhnya di dalam psikologi massa, eh, kehendak untuk sukses, untuk kaya, untuk tenar, untuk berhasil gitu ya, itu sekarang menciptakan berbagai macam gejala-gejala psikologi sosial, rasa gelisah, rasa was-was, keinginan yang tinggi ya. Bahkan di Jepang itu banyak angka harakiri misalkan karena ketidakberhasilan, karena tuntutan yang sangat kuat gitu ya. Kemudian rasa stres, rasa terasing, rasa terisolir, dan rasa kompetisi yang kuat. Satu sisi juga menciptakan rasa arogan, rasa angkuh, rasa sombong gitu ya. Dan lupa kalau manusia itu sebenarnya makhluk sangat kecil, sangat-sangat. Kalau kita lihat tatanan alam semesta yang kita sangat luas ini, tidak ada nilainya sebenarnya. Kita itu kayak setitik kuman di dalam sebuah pasir, di adalah hamparan gurun pasir yang sangat luas. Dan konon para ahli astronomi percaya, menduga, dan ini saya kira sangat logis, bahwa jumlah pasir di bumi ini konon itu tidak sebanyak jumlah galaksi ada di alam semesta. Coba bayangkan ya. Jadi betapa kecilnya kita itu. Kalau dibilang ke bumi itu adalah sebutir pasir di padang pasir yang sangat luas. Dan kita tinggal di butir pasir itu. Tapi kenyataannya galaksi kita itu jumlahnya itu jauh lebih besar dari gurun pasir itu. Nah, ini menunjukkan betapa eh, kecilnya manusia, nggak ada nilainya. Kita hilang itu, alam semesta akan berputar seperti biasa. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang manusia, Allah nggak butuh manusia sebagai khalifah sebenarnya di bumi itu ya, karena bumi baik-baik saja tanpa manusia. Tetapi ini karena semua ada ujian bagi kita, sebuah kesempatan, sebuah nikmat ya, karena Allah Maha Kasih aja kita diciptakan ya, karena Maha Penyayang. Kalau tidak, manusia nggak tidak diciptakan. Dan dampak lainnya bisa terjadi penjajahan, ya, perbudakan secara secara manusia karena eh, keangkuhan manusia diciptakan itu.
Dan bagaimana dengan kita? Nah, kita sekali lagi seperti yang saya sampaikan minggu lalu, di dalam Thariqah ini kita diingatkan berulang-ulang bahwa kita ini hanya wasilah. Kita ini tidak ada untuk diri kita sendiri. Kita diajarkan untuk berkhidmat. Segala yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan kita sendiri. Ya, kita berkhidmat kepada guru, kepada pengasah dan pengasah juga tidak apa namanya hadir, tidak berperan untuk kepentingan beliau sendiri, tapi beliau menjadi wasilah untuk kepentingan agama, untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan alam semesta ini secara luas. Dan kita menjadi bagian dari sana ya. Sehingga ini menjadi refleksi, terutama bagi kita sendiri, maksud saya untuk pribadi saya, untuk bertanya saatnya apakah memang segala yang kita lakukan sekarang ya, karir kita, tugas-tugas kita, baik itu di luar rumah maupun di rumah, posisi kita di toko ini, apa yang kita lakukan itu, apakah memang kita maksudkan untuk kejayaan atau keberhasilan kita sendiri, atau kita semua tempatkan itu sebagai bentuk hikmat, sebagai bentuk eh, cara kita menjadi hamba. Karena kita punya tujuan-tujuan yang apa namanya diarahkan tujuan untuk lebih mulia. Dan setelah nanti kontrakan kita habis, ya akan ada orang lain yang menggantikan peran-peran itu. Karena kita itu tadi tidak hadir, tidak ciptakan Allah dengan apa, tujuan agar kita sukses atau kaya atau tenar gitu ya, dengan membesarkan ego kita. Nah, kalau kita merasa seperti itu, nah itu ilusi yang berulang-ulang diciptakan oleh kebudayaan populer kita sekarang. Dan ilusi itu sangat berbahaya. Jadi satu hal kita bersyukur, alhamdulillahilladzi fadlana kasir min ibadil mu'minin. Di Toriko ini kita diajarkan untuk berlindung dari eh, rasa ya, eh, memiliki rasa ego, rasa aku yang menguasai diri kita dan belajar untuk mendudukkan nafsu kita, ego kita dalam suatu tujuan yang sebenarnya lebih besar ya, tujuan penciptaan wasilah eh, bagi kehendak Allah, bagi bisa dibilang tindakan Allah dalam alam semesta ini. Saya kira begitu. Semoga Allah berkahi semuanya sekalinya selamanya. Bikaratul ashabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.